Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Numasisyani Partambuna dalam acara Renja atau Renungan Senja. Ini adalah renja yang kedua untuk khotbah yang disampaikan pada hari Minggu yang lalu yang berjudul tentang Lot, mengapa orang benar bisa mengalami kegagalan. Saudaraku, hari ini kita akan membahas penyebab kegagalan itu ada seringkali oleh karena pasangan kita. Saya akan bacakan kepada saudara dari Kejadian pasal 19 ayat 17. Dikatakan seperti ini. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Saudaraku, kita melihat ada firman Tuhan yang mengatakan, malaikat memperingatkan Lot beserta istri dan keluarganya untuk segera berlari, menyelamatkan nyawa. Artinya, dalam hal ini, Tuhan memberikan kesempatan berbicara tentang nyawa. Nyawa lebih penting daripada harta. Harta bisa dicari. Kalau udah kehilangan nyawa, semua harta tidak berguna, saudaraku. Nah, dikatakan jangan engkau berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Tetapi saya bacakan di ayat 22, saudaraku. Di ayat 24 aja saya bacakan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudaraku, banyak para teolog berpendapat sesungguhnya Tuhan sudah mengatakan Lot itu seorang benar, tetapi dia memiliki istri yang materialistik, istri yang hedonisme, istri yang mengejar harta. Tadinya firman Tuhan mengatakan pertama-tama bahwa Lot ada di luar, di pinggiran daripada kota Sodom dan Gomora. Tetapi kemudian mungkin dorongan istri tertarik, ayolah ke sana, di sana banyak uang, banyak sosialita, banyak perkumpulan dan segala macam. Akhirnya dia mulai masuk di kalangannya sampai ke tengah kota Sodomnya. Bahkan yang terakhir kemarin kita katakan, Lot itu menjadi orang yang diakui, menjadi tua-tua di sana. Sementara Alkitab mengatakan ketika tamu Lot saja datang, dari muda, dari anak-anak sampai yang tua, mereka mengejar Lot untuk diperkosa. Artinya kehidupan di sana adalah kehidupan gay atau mungkin lesbianisme. Nah, kita tahu saudaraku, bagaimana mungkin Lot bisa hidup itu, makanya dia sengsara. Sengsara, menderita hatinya melihat perbuatan orang fasik. Nah, kemungkinan besar ya, kita lihat dari kematian istrinya. Malaikat sudah mengatakan selamatkan nyawamu, lari. Tuhan udah ngasih kesempatan. Tuhan pun memberi kesempatan karena ada yang berdoa syafaat, yaitu omnya Abraham. Dan Tuhan menyelamatkan Lot. Tetapi istrinya jadi tiang garam. Kalau kita punya kesempatan saudara ke Israel, sampai hari ini masih ada tiang garam itu di sana supaya menjadi peringatan buat kita. Saya tak habis mengerti bagaimana dia bisa jadi. Saya membayangkan di dalam pikiran saya, dia tidak tiba-tiba saja hanya ngelihat begini menoleh ke belakang, tiba-tiba tiang garam. Saya yakin dia mencoba berlari lagi, mendekat ke Sodom dan Gomora yang sudah dihujani belerang.
Bukan karena dalam perjalanan itu hanya noleh belakang terus dia jadi tiang garam. Tidak, saudaraku. Dia berlari. Dia mungkin teringat dengan berliannya, dengan perhiasannya yang mahal-mahal. Mungkin saat itu malaikat bersama Lot menariknya. Ayo cepat. Dia gak sempat berkemas. Dia gak sempat make up, gak sempat bawa tas, gak sempat bawa uang dan lain-lain. Sehingga dia memikirkan, aduh, uang begitu banyak, emas begitu banyak. Bagaimana kalau ku coba ku lepaskan? Mungkin dia meronta dari tangan Lot. Sehingga dia bisa lolos lari ke Sodom. Dan dia dihujani oleh belerang. Saudaraku, orang benar seharusnya tidak bergaul dengan orang fasik. Orang benar mendengarkan firman Tuhan bukan untuk dilupakan. Firman yang disampaikan Tuhan itu adalah untuk dilakukan, untuk dihidupi. Ini adalah peringatan buat para wanita di zaman sekarang. Dosa hedonisme, dosa materialistik, membawa suaminya jatuh kepada korupsi, membawa suaminya jatuh kepada judi, ingin mencari kekayaan. Oleh karena itu firman ini memperingatkan kepada semua para ibu, para istri, agar tidak mengejar materialistik melebihi Tuhan. Kejarlah Tuhan. Ketika kau mengejar Tuhan, kau menyelamatkan nyawamu. Ketika nyawamu diselamatkan, masih banyak kesempatanmu untuk mengumpulkan harta atau menikmati. Tetapi jika kau sudah kehilangan nyawa, karena kau tidak peduli firman ini, hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada semua para ibu atau bapak. Jangan mengajarkan keluargamu hidup dalam materialistik yang berlebihan. Jangan mengajarkan keluargamu hidup dalam hedonisme. Tetapi hiduplah benar-benar memberi, mendengarkan firman Tuhan, mengejar Tuhan, menyelamatkan nyawamu dalam arti hidup yang kekal. Kejarlah hidup yang kekal. Demikian saudaraku, firman Tuhan ini bisa saya bagikan. Larilah, jangan menoleh ke belakang. Artinya, kejar Tuhan, kejar kebenaran, perhatikan hidup yang kekal. Jangan sampai nanti sudah tiba saatnya penghukuman, kau menangis darah pun tak ada lagi keselamatan. Demikian juga saudaraku, mengenai pertobatan. Jika engkau bertobat, tinggalkan pergaulan-pergaulan yang kotor, yang membawamu ke dalam kejatuhan, ke dalam perzinahan, ke dalam judi, ke dalam kehidupan yang merusak, kepada minum-minum, narkoba, mabuk-mabukan. Bertobat artinya engkau meninggalkan hidup yang penuh dosa, lingkungan yang penuh dosa, pertemanan yang penuh dosa, dan belajar menepi. Dan kau tidak akan kesepian ketika kau mencari Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan malaikat-malaikat untuk berbincang-bincang denganmu, menghiburmu. Bahkan lewat binatang-binatang pun engkau akan mengalami penghiburan di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, Lot memperingatkan kita tentang istri-istri yang materialistik bisa menjatuhkan orang benar, bahkan memperosokkan anak-anaknya. Akhirnya Lot mengalami harus bercampur dengan anak-anaknya dan melahirkan anak-anak haram, anak-anak yang akhirnya membawa dosa di dalam kehidupannya. Peranan istri, kalau tidak menjadi terang, engkau akan membawa kebinasaan, kegelapan kepada keluargamu. Ingatlah peristiwa Lot ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika saudara terberkati dengan firman ini, dengarkan berulang-ulang. Saudara klik kembali di YouTube saudara, CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Saudara akan mendapatkan firman Tuhan yang fresh setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu, kami membahas kitab daripada Amsal tentang hikmat setiap jam 5 pagi. Dan juga setiap Selasa, Rabu, dan Kamis membahas khotbah yang disampaikan pada hari Minggu yang lalu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dan besok renja ketiga
kita akan bahas lebih tuntas firman Tuhan tentang mengapa orang benar mengalami kegagalan. God bless you.